Maaf tadi saya keluar dulu. Oke, ini nunggu Bang Hawa, Hussein, sama Agam ya. Sesuai dengan tema insya Allah, yaitu basic manner dan attitude. Sebentar Maulana, masih ngidupin lighting. Ya Allah. Ahlan wa sahlan. Kif halukum akhuy? Kif halukum? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana dari tadi sebenarnya Maulana. Apa namanya? Kok ternyata gak ada notif Dana, sama sekali gak ada notif. Saya tadi mulai jam 19.15. Cuman kok nggak ada yang masuk. Akhirnya saya out dulu. Kok sepertinya takutnya saya trouble. Akhirnya saya out dulu tadi. Kayaknya iya trouble kayaknya. Soalnya saya sudah undang antum, Agam sama Bang Hawa, tapi nggak ada respon. Iya. Barusan Ana DM siapa namanya? DM Bang Hawa sama DM siapa itu? Iya. Agam. Belum ada respon. Betul. Ini kita tunggu dulu ya, Bang Hawa sama Agam. Nah. Masya Allah, mustagin. Ya, aku ya. Ana kadzalik ya Maulana. Antum sekarang sudah di Madura apa masih di Sidoarjo? Insya Allah balik ke Madura hari Minggu besok. Oh, Masya Allah. Berarti sekarang masih di Sidoarjo? Masih di Sidoarjo. Masya Allah. Bismillah. Ini tentu saya kirim request lagi ke Bang Hawa ya, sama Agam. Siap Maulana. Belum ada jawaban? Sebentar, ini sedang saya kirim. Coba. Alhamdulillah. Jadi di sela-sela ini ya, macam-macam kesibukan ya, antum nanti mepet dengan waktu live di mana, di Jux ya? Di Jux, nah. Iya. Dan Agam juga sama. Bang Hawa alhamdulillah juga bisa hari ini. Ya, yang penting kita. Cuman ini anak coba begini kan gak dibalas. Anak coba DM. Agam siapa? Bang Hawariun. Terus sedangkan iya. siapa? Agam balas tapi gak masuk, gak ikut. Bentar, ditunggu aja. Sabar. Ini orang-orang sibuk semuanya soalnya. Nah. Karena seharusnya sekarang itu ada ngaji, cuman Ana itu dulu. Ana bilang ke kakak nanti dulu gitu. Ya sebenarnya ini ya susah memang untuk kita atur waktu begini. Cuman Ana rasa untuk menyempatkan waktu live bareng itu penting menurut saya. Menurut Ana itu penting. Ya Al-Fakir sendiri bukan apa-apa ya, sebenarnya ada acara harus di cancel. Antum sendiri ada jadwal ngaji harus di cancel, ya kan? Dan saya yakin kalau semisal perkara-perkara beginian di cancel masih aman lah. Tapi kalau sudah seperti yang Anda jelaskan kemarin itu, kalau sudah ada begini, gitu. Ya bisa dimaklumi itu. Ya, begitulah.
Ini kok pada belum datang? Kok belum datang ya? Iya. Tadi sekitar jam berapa sih? Jam 6:30 apa? Saya sempat chat di DM sama Bang Hawa. Saya bilang, Bang, jam 19.15 saya masuk duluan ya. Siap, Bib, gitu. Nah, tapi Bang Hawa mungkin sibuk, entah Ada mungkin anak istri kan? ada anaknya, iya. Nah, ini agam jomblo. Iya, agam bukan jomblo, lupa saya. Agam. Mana agam? Oh, enggak, barusan dia nge-DM Ana Maulana. Oh iya. Bentar, kita cek. Itu sudah datang Maulana. Datang sudah. Oh, iya. Tinggal Bang Hawariun. Oke. Agam, come here. Agam, come on. Bismillah. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Woi, Masya Allah. Masya Allah. Maaf Bik, karena baru di Bogor itu nih. Azannya jam. Ya tahu lah, siapa yang nggak tahu kesibukannya Agam Fakhrul ya. Jam 11. Iya. Pokoknya beda. Agak kalau daerah Agam Fakhrul ini nggak diragukan lagi. Kemarin dari Jambi ya, Bang? Bro. Kemarin di Jambi ya, Gam? Agam ngadet-ngadet sih. Bogor gitu, Bib. Iya. Harusnya Agam ini siapin sinyal bagus gitu. Iya, Agam doang yang ngadet-ngadet. Ini Bang Hawa udah mulai masuk. masa yang ngadet-ngadet ya? Mungkin ya. Iya, ngadet Agam. Tapi kalau kadang-kadang lancar juga ya, Bib ya? Iya. Nggak tahu Aman, ya, berarti Bogor ini labil. Bogor labil. Labil. Antum sekarang di mana, Bib? Di Pasuruan, Bib? Kebetulan saya lagi di pondok yang di Malang. Oh, kebetulan lagi di Malang. Baru datang ini. Malang itu berapa hari antum, Bib? Nggak tahu ya, kayaknya bisa jadi seminggu. Seminggu mungkin. Antum ada jadwal ke Malang? Ada ke Malang? Tidak ada. Bang Hawa. Ini Bang Hawa gabung. belum di-accept sama Bang Hawa ya? Assalamualaikum. Wah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak apa-apa, aman. Alhamdulillah Bang Hawa. Sehat Bang Hawa? Alhamdulillah Habib, sehat Habib. Masya Allah. Bang Agam, ada Ana nggak Kenapa? Husain panggil Ana Husain kok nggak aja. ditanya sehat? Alhamdulillah sehat Habib. Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Akhirnya bisa full tim ya. Bisa benar-benar gabung realisasi. Nah, Tergabungnya manusia paling sibuk se-Indonesia minimal, Masya Allah. Ya. Apa kabar? Ya, mudah-mudahan acara kita pada malam hari ini santai ya, cuman tetap kita ada satu tema yang kita usung, yaitu basic manner dan attitude. Karena mengingatnya ini penting untuk dibahas, dan juga saya waktu itu sempat ngajukan ke Bang Hawa, Hussein, Agam, alhamdulillah ini setuju ya bahwa tema ini. Dan mudah-mudahan bisa bermanfaat utamanya untuk kita pribadi dan juga untuk teman-teman sekalian yang gabung pada malam hari ini. Nah. Ya, bismillah, mohon izin saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wasaddid lisani. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada malam hari ini
sudah gabung Mungkin saudara-saudara. dinonaktifkan saja Oh, komentar. komentarnya dinonaktifkan ya. Iya. Nah, Mohon maaf teman-teman sementara nggak bisa komentar dulu. Ini biar fokus ke tema ya. siap. Oke, Nah, pada malam hari ini langsung saja. Ini karena mungkin ditakutkan waktunya terlalu sempit sehingga nggak bisa ngomong terlalu panjang lebar. Sehingga biar kita fokus dengan temanya yaitu basic manner dan attitude. Saya pada malam hari ini mungkin bisa dibilang bukan sebagai pemateri tapi sebagai host ya. Ini yang kita akan betul-betul istifadah atau ambil ilmu dari Bang Hawa, Hussein, dan Agam. Dan sama-sama mari kita sharing, kita benahi diri sendiri dan juga kita saling sharing kepada teman-teman sekalian. Jadi kenapa kok harus membawa tema daripada basic manner dan attitude ini? Yang intinya attitude ya. Bahwasannya ini kalau bisa saya bilang bahwasannya attitude ini adalah suatu hal yang efeknya itu bisa ke segalanya begitu. Karena attitude yang artinya adalah tata krama, yang artinya adalah sopan santun, akhlak, adab dalam bahasa Arab, itu adalah yang seharusnya ada di dalam setiap pribadi manusia. Ya, sebagaimana Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, beliau pernah mengatakan al-adab fi thalathah. Beliau mengatakan adab itu dalam 3 tempat. Yaitu yang pertama beliau mengatakan al-adab ma'allah, al-adab ma'a rasulillahi wa syar'ih, wal adab ma'a khalqillah. Ya, Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi beliau mengatakan setidaknya kita fokuskan kalau adab itu sudah berputar dengan 3 ini saja. Ya, yaitu yang pertama yang pasti adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala selaku pencipta kita, selaku Tuhan kita, ya. Yang mana adab kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan kita imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Dengan kita melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Itu adalah adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adab ma'a Rasulullah, adab kepada Rasulullah wa syar'i. Kurang lebih kalau bicara adab kepada Rasulullah ini sama dengan adab kepada Allah. Yaitu dengan kita menjalankan apapun perintah Allah, menjalani dan menjauhi segala larangannya, ya karena yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah itu. Risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah perintah Allah dan larangan dari Allah itu tadi. Maka kurang lebih adab kepada Rasulullah adalah dengan kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Kemudian yang ketiga adalah, ini yang mungkin akan lebih melebar ya, yaitu adalah adab kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang saat ini kita hidup berdampingan gitu, yaitu hubungan horizontal, hubungan bersama makhluk-makhluk Allah yang ada di sekitar kita. Itu yang akan lebih luas nantinya begitu. Nah, saya akan minta habis ini akan kita dengarkan ilmu atau masukan-masukan ya, taujihat, arahan-arahan. Yang pertama mungkin saya minta tolong kepada Bang Hawariyun untuk bisa menyampaikan apa sih basic manner dan attitude itu dan apa pentingnya untuk bisa diamalkan oleh setiap manusia, khususnya millennials, khususnya anak muda begitu. Silakan Bang Hawa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah hari ini senang banget bisa ketemu sama Habib Ahmad, ada Abang Hussein, ada Abang Agam. Alhamdulillah. Sebenarnya apa ya, debu tuh nggak berlaku Habib di mata air, Habib. Jadi kalau misalnya udah ada 3 mata air di sini, debu sebenarnya nggak berlaku gitu ya. Di sini aku pengen garis bawahi ya teman-teman ya, bahwa di dalam Islam itu sebenarnya belajar itu bukan sekedar transfer of knowledge, tapi transfer of karakter. Jadi kalau misalnya belajar itu transfer of knowledge, teman-teman kita bisa tahu bahwa Google, internet, Facebook, Instagram, TikTok itu menyediakan banyak banget informasi dibandingkan guru-guru kita gitu ya. Nyari informasi apa aja di situ tahu ya, di belahan dunia manapun aja Google itu ada menyediakan itu. Tapi dalam Islam nggak gitu, bukan cuma sekedar ilmu yang ditanamkan pada setiap muslim itu harusnya karakter. Makanya karakter itu penting banget, dan karakternya nggak bisa didapat kecuali dengan iltizam kepada para ulama, pada orang yang berilmu gitu. Jadi kalau kita ngelihat misalnya dulu para sahabat itu kan Rasul nggak buat satu kelas gitu, misalnya ini kelas tafsir gitu, ini kelas hadis, ini kelas Quran, enggak Rasul nggak buat kayak gitu. Tapi Rasul itu menjalani kehidupan Rasul sehari-hari,
Kemudian para sahabat itu iltizam, deketin, terus kemudian merhatiin apa yang Rasulullah lakuin sih ketika makan, adab apa yang Rasulullah SAW lakukan pada saat masuk masjid, pada saat Rasulullah SAW bersama keluarganya, bla 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 bla, itu yang dilakukan gitu. Jadi kalau kita misalnya ngelihat ya, apa ya, kalau kan untuk milenial ya Habib ya, teman-teman tahu kan, di sini mungkin ada yang nonton Naruto gitu, ada yang nonton My Hero Academia, atau enggak Demon Slayer, apa namanya, Demon Slayer One apa Piece, apa Bang, gitu. One Piece, Nah Bang. mereka Slayer ya, Demon Slayer. Nah mereka itu pergi belajar itu bukan di kelas. Di kelas mungkin ada beberapa gitu, tapi kebanyakan mereka tuh pergi belajar bersama guru. Mereka beriltizam bersama guru. Lihat Naruto pergi bersama Kakashi, dengan Sakura dan Sasuke, ya kan, menjalankan misi. Di sana akan mendapatkan banyak banget ilmu gitu, ya kan. Belajar menyelesaikan masalah kayak gimana, merespons sebuah kejadian tuh gimana. Nah itu juga yang dilakukan pada para sahabat gitu. Nah singkatnya teman-teman, aku di sini cuma pengen nyampein, kalau kita pengen belajar adab, pengen mendahulukan kita nggak akan mungkin bisa dapat ilmu yang berkah kecuali kita tuh diawali dengan adab yang mulia. Nah di sini aku cuma pengen sampein, yuk teman-teman, kita deketin orang-orang yang berilmu di sekitar kita, kita khidmat ke beliau-beliau, kita iltizam ke beliau, kita mengabdi ke beliau. Bukannya menjilat ya, maksudnya kalau misalnya kita datang ke ustadz, kemudian kita ambilin bawain tasnya, terus kemudian rapihin sendalnya, itu bukan menjilat, itu bagian adab kita terhadap orang berilmu supaya kita dapat keberkahan ilmunya. Kalau kita nggak begitu, kita nggak akan pernah mendapatkan keberkahan ilmu. Jadi itu salah satu pentingnya kita tuh belajar adab. Kita harus sama ulama, dan kita harus mengabdikan diri kita buat ulama, berkhidmat pada ulama. Mungkin itu dulu ya Habib ya. Ya. Mungkin bisa dilanjut kepada Pak Agam, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bahasanya Bang Hawa itu, debu nggak bakal berlaku di antara 3 sumber mata air. Jadi kalau bahasa saya, lebih seger minum air itu langsung dari sumbernya daripada langsung dari mineral kayak gini. Kalau kayak gini mas segernya kurang seger gitu. Kok ada sponsor ini? Enggak kan? Oh, putus. Nggak ada sponsor ya? nggak ada Habib. Lanjut. Nah. Berarti intinya lebih segar ya sumber mata air ini daripada minum instan kayak gini. Intinya yang tadi lebih segar. Jadi kalau kita bicara tentang basic manner kemudian, jadi saya sedikit nanya Bang Hawa, sebelum kita mau ngapa-ngapain tentang sesuatu, perbaiki dulu tentang masalah adab. Kita yang sekarang itu kan, kalau kita pikir sebenarnya ketika wama arsalnaka illaka fatal linnasi basyira wa nadhira walakin aktsara lamun itu kan kebanyakan di antara kita nggak mengetahui kenapa tujuan Rasulullah Rasulullah diutus. Rasulullah itu diutus basyira wa nadhira, serta membawa banyak attitude yang baik gitu. Kita yang sekarang itu kan kayak setiap apa yang disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad itu kan semua perkara-perkara yang baik. Nabi Muhammad itu semua perlakuannya pasti dituntun sama wahyu, dijaga malaikat Jibril, kemudian diawasi sama Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Berarti nggak ada lah pokoknya yang keliru. Nah, kita yang sekarang itu ya memilah dan memilih, dan dibawa sama Rasul, kita memilah dan memilih. Kalau kita nonton televisi, kalau kita suka ya kita nonton, kalau kita sukanya Naruto kita tonton, kalau kita nggak suka One Piece kita skip gitu. Nah, jadi ketika Rasulullah bawa banyak attitude yang baik, bawa banyak baik tentang akhlak, kalau kita suka kita kerjakan, kalau kita nggak suka kita tinggalkan. Nah, kita sekarang tuh kayak gitu ya kan? Jadi kayak prasmanan, kalau ini jengkol suka kita ambil, kalau ini cumi nggak suka kita lewatin gitu. Sebenarnya kan simpelnya, padahal paling dasar ketika kita menjalankan apa yang dijalankan sama Rasulullah itu kan membuat mahabbah sesama makhluk kita itu terjadi. Contoh, kita kayak cuman mengatakan terima kasih ketika orang mengatakan, ketika kita ditolong, kemudian kita meminta tolong ketika kita ingin meminta bantuan, kemudian kita mengucapkan mengucapkan permisi ketika kita numpang lewat. Sebenarnya kan ketika kita mengucapkan hal-hal sepele gitu aja, itu bisa membuat mahabbah kita sama makhluk terjadi. Padahal cuman tanpa sengaja kita lakukan,
sebenarnya sepele gitu. Itulah, jadi ketika ada sesuatu yang disampaikan sama Rasulullah kepada kita, pokoknya itu yang terbaik buat kita, jangan sampai memilah dan memilih. Itu dulu sebelum nanti kita TikTok. Nah, kemudian satu lagi tentang masalah adab. Jadi kan ini beberapa kali saya senggol juga. Kalau di YouTube itu mungkin banyak konten yang mereka katakan lu nggak bakal masuk circle pertemanan gue kalau misalkan HP lo belum iPhone gitu ya. Kalau enggak Ya, misalkan benar, lo benar. bakal Menarik, bisa menarik. circle pertemanan gue kalau sepatu lu belum sepatu Jordan. Nah, jadi tentang Wah, sesuatu yang terbaik dengan dia. Hmm. Ini kalau bahasa ini kan sebenarnya bahasanya setan gitu ya. Jadi seakan-akan ketika dalam surah Al-A'raf ya, surah Al-A'raf, khalaqatani min nari wa khalaqatahu min tin, ngapain gue sujud mesti sama tanah gitu, sedangkan gue diciptain dari api. Kan iblis itu mengatakan, nah ngapain gue mesti sujud kepada eh, sujud kepada HP-HP jadul gitu, sedangkan HP gue iPhone lah gitu lah. Intinya mah attitude itu kan perlakuan dari setan yang awal. Jadi gitu dulu. Lanjut ke Sayyid Hussein. Ya, silakan bisa diterangkan lagi oleh Husin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin nabil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Sebenarnya saya cerita ini ngerasa bahwasanya jujur saya jauh daripada apa yang dijelaskan dari awal. Wallahil azim. Saya ketika dari tadi ini saya bersumpah sama Allah. Dari tadi ketika ngejelasin tentang akhlak, saya ngerasa bahwasanya saya ini ketika berkaca gitu loh, daripada apa yang disampaikan tadi sama Habib Ahmad, sama Bang Agam, sama Bang Hawa, itu dari tadi ketika saya ngerasa wah saya masih jauh banget dari kata orang yang beradab, orang yang berakhlak gitu. Jujur dari tadi saya ngerasa. Jadi kali ini ketika ngomongin masalah akhlak dan sebagainya, saya ngerasa jadi orang yang paling tidak pantas di dunia untuk berbicara mengenai akhlak, karena akhlak saya masih jauh daripada apa yang disampaikan tadi itu. Nah, lebih daripada itu sebenarnya yang ingin saya komentari itu lebih kepada, termasuk daripada akhlak yang baik adalah ketika diam saat tidak tahu. Jadi kita temukan banyak hari ini itu huru-hara terjadi bukan gara-gara salah satu penyebab di antara huru-hara ini makin kencang itu bukan gara-gara apa istilahnya ya, penyebabnya banyaknya fitnah, huru-hara dan sebagainya hari ini. Kenapa? Karena orang-orang itu malu untuk diam. Ketika seseorang melihat sesuatu itu di luar daripada kapasitas ilmunya, maka hendaknya lah diam. Kalau nggak mau diam, belajarlah untuk hanya menjelaskan sesuatu yang sesuai dengan kapasitas ilmu kamu. Kalau ilmu kamu 1-5, tolong jangan pernah bahas angka 6. Itu selalu yang saya tekankan pada diri saya. Ketika ilmu saya 1-5, jangan pernah ngomong tentang angka 6. Maaf, di sini saya singgung masalah perkara kemarin. Kemarin yang rame-ramenya mengenai seorang santri yang menutup telinganya, santri yang sedang menutup telinganya. Kenapa di sana rame? Gara-gara orang jahil ikut ngomong. Gara-gara orang yang tidak paham manner, orang yang tidak paham mengenai agama ikut ngomong. Perihal musik sendiri adalah perkara yang diikhtilafkan oleh para ulama. Yang dimana kita sendiri ketika sudah berhubungan dengan para ulama, saya sebagai orang jahil tidak berhak untuk mengomentari sesuatu yang telah dikemukakan oleh para ulama. Kalau ulama kibarul ulama udah bilang A, satunya bilang B, saya sebagai orang jahil apa? Ya udah, ikutin. Halo? Aman? Aman. Ketika saya merasa bosannya saya jahil, ya sudah, saya ikuti ulama yang menurut saya cocok, saya ambil. Tanpa harus ngata-ngatain ulama yang kebetulan berbeda pendapat dengan saya. Coba kalau semuanya kayak gini, adem. Makanya, salah satu kalam, saya lupa, Ibnu Qayyim kalau nggak salah. Law kata man la ya'rif, laqalla al-khilaf. Nge-lag deh. Nge-lag Husin nge-lag dikit. Ya. Madura. Kamu pakai efek kali ya, Sin? Kamu pakai efek ya? Efek itu buat jadi berat sih. Lag ya? Oh iya. Coba. Iya, Husin nge-lag lagi. Jangan ini, jangan pakai efek. Yuk. Nge-lag lagi.
Jangan-jangan kita di boykot, Bib. Waduh. Ini soalnya nyentil yang sensitif nih, Husen. Iya, agak dalam dia nyentuhnya. Iya. Iya, kayaknya ada yang mantau ini dari Iya, ada yang mantau ini. Apalagi dengan 6.000 viewers ya. Masya Allah. Bentar, sambil nunggu dia masuk lagi ya. Oh, iya. Jadi kasihan nanti dipotong. Jadi kalau dipotong itu agak emosian dia. Mau masuk lagi. Iya. Itu Oke. Bismillah. Terus, Aman. Itulah. aja. Oke. Oh, bismillah. Jadi sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, "Lau sakata man la ya'rif laqalla al-khilaf." Andai kata orang-orang jahil itu belajar untuk diam, belajar untuk tidak mengomentari sesuatu yang tidak dia tahu, niscaya khilaf, perbedaan, fitnah, huru-hara semuanya itu gak bakalan terjadi. Gak bakalan terjadi. Jujur gak bakalan terjadi. Makanya kalau Ibnu Qayyim, entah Ibn Hajar, entah antara keduanya, saya idza takallama syakhsu fi ghairi fannihi ata bil ajaib. Ketika seseorang itu berbicara di luar daripada kemampuannya, di luar daripada disiplin ilmunya, di luar daripada apa yang dia tahu, maka dia akan mendatangkan sesuatu yang sifatnya aneh. Akhirnya gara-gara keanehan tadi, terjadi huru-hara, terjadi fitnah-fitnah baru, yang akhirnya membuat gencar para umat. Umat malah jadi bingung. Loh, ini kebetulan pakai jenggot. Loh, ini kebetulan pakai kopiah. Ini kebetulan pakai jenggot. Nah, dia ustadz pasti. Nah, dia ngomong, padahal isi omongannya gak ada yang benar. Isinya cuma huru-hara, fitnah, dan sebagainya. Makanya kemarin sempat saya singgung mengenai salah pembahasan dari Syekh Sa'id Al-Kamili. Beliau itu bilang begini, fitnah yang hari ini kita tahu yang rata-rata tersebar itu di antara penyebabnya adalah orang jahil yang speak up, orang jahil yang nggak tahu bagaimana manner untuk memberikan dakwah. Nah, penyebab, dan ini kata itu jauh lebih berbahaya daripada musuh yang jelas-jelas telah menjadi musuh. Saya punya kawan teman-teman, ya. Saya punya kawan teman-teman. Terus di depan saya ada musuh. Kawan saya ini yang nggak tahu bagaimana cara berbicara, nggak tahu bagaimana cara berperilaku, ini jauh lebih berbahaya, asyaddu darran, daripada musuh yang jelas-jelas ada di depan. Makanya kalau nggak salah Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala pernah bilang begini, ihdar aduwaka marratan wahdar sadiqaka alfa marrah. Hati-hatilah sama musuh sekali dan berhati-hatilah terhadap orang terdekatmu 1000 kali. Kenapa? Karena kalau musuh, ya sudah, kita tahu dia musuh. Ketemu dikit, wih, ini udah bahaya banget. Ketemu dikit bahaya banget, kita bakal ngejauh. Tapi kalau sama orang yang masih satu circle sama kita, yang masih dalam satu frekuensi sama kita, gara-gara ucapannya, yang keluar semuanya adalah syubhat-syubhat, sesuatu yang tidak berkaitan, sesuatu yang keluar daripada konteks, sesuatu yang sifatnya tidak objektif, akhirnya menimbulkan huru-hara baru. Yang hakikatnya harusnya masalahnya fokus sama satu, ujung-ujungnya masalahnya makin melebar. Mereka lah yang jauh lebih berbahaya daripada musuh yang terpampang nyata di depan kita. Apalagi hari ini teman-teman, jujur, maaf banget. Saya gak ada bahasan apapun, gak ada niatan untuk menyinggung siapapun. Teman-teman kalau ngikutin masalah TikTok kemarin, dampak dari kemarin itu, hari ini saya dibilang sebagai sosok munafik, teman saya dibilang kafir, dikafir-kafirin, a'udzubillah. Mengatakan seorang muslim sebagai orang munafik, mengatakan saudaranya muslim sebagai orang kafir, adalah perkara yang besar, teman-teman. Mengkafir-kafirkan yang muslim, memunafik-munafikkan seseorang yang tidak munafik, adalah perkara yang besar, bukan perkara yang enteng. Ini, alhamdulillah, saya sampai kayak, wow, teman saya sendiri dibilang sebagai orang kafir, cuman gara-gara sedikit berseberangan. Dan personal itu tidak akan pernah mewakili Islam seutuhnya. Personal, satu orang, ini tidak akan pernah mewakili. Ada satu, ini kebetulan, sekarang kita melihat ya, secara Islam, muslimin banyak. Apakah gara-gara, anggap aja Agam di sini adalah orang yang kebetulan, a'udzubillah, jangan Agam.
Agam nanti takutnya malah jadi doa. Auzubillah, Agam pinjam nama. Agam pinjam. Kebetulan Agam ini adalah orang yang melakukan tindakan-tindakan yang sangat di luar daripada narasi-narasi keislaman yang seharusnya. Kemudian Agam ini mewakili Islam seutuhnya? Ngadat lagi. Tidak. Soalnya di sini yang gempar, yang membuat huru hara, yang menjadi titik permasalahan adalah dia. Sehingga ketika seseorang mengkritik agam, bukan berarti saya mengkritik Islam, bukan berarti saya membela musuh. Inilah yang harus kita tekankan. Jadi orang Islam itu sifatnya harus objektif. Islam itu harus objektif. Basic manner orang Islam, dia harus cerdas. Cerdas bukan harus hafal ribuan hadits, hafal ayat, hafal Quran seutuhnya, enggak. Tapi minimal seorang muslim itu orangnya harus objektif. Objektif, memilah apa yang menjadi titik permasalahannya, apa yang menjadi bahasannya. Jangan berbicara sesuatu yang di luar daripada kemampuannya. Sehingga fitnah tidak tersebar semakin luas, tidak tersebar semakin lebar. Wallahu a'lam. Saya mau nambahin dikit tuh. Ya. Jadi kan ini masalah tentang kemarin masalah ada penyampaian ya, Sen, masuknya itu. Kalau saya lihat. Jadi mungkin kalau Bang Hawa main TikTok nggak, by the way? Tidak. Kenapa? Bang Hawa main TikTok nggak? Belum main TikTok. Pokoknya itu tentang itu kita coba senggol itu tentang permasalahan apa namanya? Produksi Korea ya, Sen ya, maksudnya? Nah, Produksi musik Korea itu namanya Mnet yang katanya mencampurkan lirik azan di sebenarnya kalau masalah awalnya di situ, tapi kalau saya tabayun lagi ternyata inilah miskomunikasi dalam berdakwah. Kalau saya lihat begitu, miskomunikasi dan memang betul Rasulullah itu kan berdakwah cara yang keras tapi tidak terkandung tegas. Rasulullah berdakwah secara tegas gitu, akan tetapi tidak keras gitu kan. Memang Rasulullah juga berdakwah tetapi bisa merangkul. Tujuan dari penyampaian yang lembut bisa menghati bagi Tuhan, kemudian bisa membuat segan. Yang saya takutkan kemarin kalau orang berbicara kan dari bagian dia, kapasitas dia, itulah yang terjadi hancur. Istilahnya apa? Orang yang bicara bukan di ranah dia. Roy Bidoh ya? Roy Bidoh ya? Apa? Banyak istilahnya. Ya termasuk daripada itu. Roy Bidoh. Orang kalau berbicara bukan termasuk daripada termasuk hadis itu, iya benar. Inilah ya kepada Musa alaihissalam dengan Nabi Harun ketika ingin berdakwah dengan Fir'aun. Gunakanlah bahasa yang lemah lembut agar mereka qaulal layyinan, agar mereka itu la'allahum yatadzakkarun wa yakhsha. Agar mereka yakhsha. Ya wa yatadzakkaru wa yakhsha. Astagfirullahaladzim. Itu ya Toha 44 ya. Mereka itu biar mereka dapat misinya, dapat juga mereka. Tapi kalau orang itu menyampaikan dengan cara yang kasar, adab-adabnya kurang dapat di situ, itulah yang terjadi. Mestinya kita menyampaikan hikmah itu seperti air hujan yang diturunkan ke bumi, bisa membasahi yang kemudian bisa menghidupkan yang mati, itu jadi gagal gitu. Nah, ya. Insyaallah. Nah, jadi intinya yang disampaikan Bang Hawa, Agam, sama Husein tadi itu tentang ya apa yang terjadi sekarang ini, beberapa hal yang harus dianjurkan.
mungkin izinkan saya di sini untuk menyampaikan beberapa hal keutamaan-keutamaan daripada akhlak itu sendiri yang disampaikan oleh daripada intisari dari Al-Quran, dari hadis, dan daripada perkataan-perkataan ulama. Ya, jadi dalam Al-Quran sendiri kita ini diajarkan untuk berakhlak, untuk beradab. Dalam hadis pun seperti itu, dalam anjuran-anjuran ulama pun seperti itu. Di sini ada satu yang saya ambil daripada ayat Al-Quran surat At-Tahrim. Ayat surat At-Tahrim ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Ya, ini surat At-Tahrim ayat 6. Al-Imam Mujahid bin Jabar. Al-Imam Mujahid bin Jabar ini adalah salah satu tabi'in, murid daripada ahli takwil nomor 1 yang luar biasa, yaitu Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abdullah bin Abbas ini adalah sepupu Rasulullah yang ahli takwil dalam Al-Quran. Salah satu muridnya adalah Imam Mujahid bin Jabar, salah satu tabi'in. Beliau itu menafsiri daripada ayat ini. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Artinya adalah ausu anfusakum wa ahlikum bitaqwallah. Wasiatkanlah kepada diri kamu dan kepada keluarga kamu dengan takwa kepada Allah, wa addibuhum. Ini tafsir daripada Imam Mujahid, wa addibuhum, dan ajarkanlah adab dan akhlak kepada mereka. Ya, jadi dari tafsir ini kita bisa tahu bahwasannya yang namanya basic manner, pengajaran daripada akhlak semenjak dini itu sangat penting. Jadi dari keluarga, harusnya dari pihak keluarga, dari pihak ayah atau ibu itu bisa mengajarkan yang baik kepada anaknya dan juga kepada keluarganya begitu. Ini adalah ayat Al-Quran yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu. Dan juga sebenarnya contoh-contoh yang sudah Allah siapkan, yaitu para anbiya. Tidak ada satupun daripada para nabi-nabi itu yang mereka tidak berakhlak. Pasti ya, kalau sekarang ini karena role model kita adalah Rasulullah SAW, yang mana beliau sudah dijelaskan bahwasannya laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, ya kan? Dan sebagainya, beberapa ayat yang memuji Rasulullah bahwasannya Rasulullah ini adalah memiliki akhlak yang baik. Salah satunya dalam surat Al-Qalam ayat 4, Allah berfirman, innaka la'ala khuluqin azim. Ya, dan ternyata beberapa nabi-nabi terdahulu itu juga sebelum mereka berdakwah, sebelum mereka terjun kepada masyarakat, Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan para nabi-nabi ini adalah orang-orang yang berakhlak. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mengutus daripada wakil-wakil dari Allah untuk menyampaikan risalahnya kepada para hamba-hambanya ini kepada orang yang tidak berakhlak. Nah, di sini menjadi satu bukti bahwasanya akhlak ini adalah satu modal yang sangat kuat ya untuk siapapun, terutama dalam dunia dakwah. Sebagaimana dalam surat Al-An'am ayat 90, Allah berfirman, ulaikal ladzina hadallahu fabihudahu muqtadih. Ya, mereka adalah orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan hidayah mereka, dengan petunjuk daripada mereka, iqtadih, ikutilah mereka. Begitu ya. Nah, maka harusnya ini salah satu pentingnya kita ini belajar sejarah daripada para nabi-nabi, daripada para ulama kita, sehingga tahu sebenarnya mereka ini yang ditonjolkan adalah akhlaknya begitu. Coba kita lihat bagaimana para nabi-nabi terdahulu begitu sabarnya menghadapi umat-umat yang bukan lagi kayak zaman kita yang beberapa sudah ada ilmu. Mereka adalah orang-orang jahiliyah yang tidak ada ilmu. Bagaimana Nabi Nuh alaihi salam, beliau berdakwah 950 tahun ya, dan umat beliau kurang lebih hanya 40-70 orang, dan beliau dilempari batu hingga pingsan. Beliau bangun lagi, berdakwah lagi, dilempar batu lagi, pingsan lagi. Sabarnya luar biasa, sehingga Nabi Nuh termasuk Nabi Ulul Azmi, dan juga para nabi-nabi yang lain termasuk Nabi Muhammad SAW yang mana beliau itu dakwah di Taif dilempari batu oleh orang-orang. Saking orang-orang itu ya bencinya dengan Nabi Muhammad, sampai yang disuruh ngelempar batu itu bukan orang tua tapi anak kecil yang disuruh lempar batu. Penghinaan yang luar biasa kepada Rasulullah SAW, sampai yang disuruh ngelempar Rasulullah itu adalah anak-anak kecil. Luar biasa. Ini adalah dakwah daripada para nabi-nabi. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ketika Allah Subhanahu wa taala menawarkan malakul jibal, ya, malaikat penjaga gunung. Ya Muhammad, apakah arus ini orang-orang Taif ini aku lemparkan dengan batu? Kata Rasulullah SAW, ya Allah maghfir lahum fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah mereka. Mereka ini belum tahu ya Allah. Ya, ini karena saking tingginya akhlak Rasulullah SAW dan sifat sabarnya yang luar biasa. Ya, ya. Maka dari inilah maka kita bisa tahu bahwasannya akhlak ini adalah number one. Ya, maka disebutkan Imam Malik bin Anas yang saya sudah pasang story-nya kemarin kebetulan. Imam Malik bin Anas itu beliau pernah menyampaikan kepada salah satu orang Quraisy bahwasannya ta'allamil adab qabla an tata'allamil ilm.
Ya, belajarlah adab sebelum kamu belajar ilmu. Al-Imam Yusuf bin Al-Husain dalam kitab Al-Khatib Al-Baghdadi, dalam salah satu kitab tarikh luar biasa Al-Khatib Al-Baghdadi, Al-Imam Yusuf bin Husain mengatakan, kenapa kok harus adab ini didahulukan daripada ilmu? Bil adab tufhamul ilm. Dengan adab, dengan akhlak, ilmu itu akan semakin bisa difahami. Saya teringat tadi Bang Hawa bilang kan, juga termasuk di dalam, orang itu kalau belajar adab sebelum ilmu akan semakin berkah ilmunya. Dan juga dengan berkah itu dia semakin ilmunya semakin memahami dari ilmu yang dia pelajari begitu. Karena efek samping daripada belajar ilmu itu adalah membuat orang itu sombong. Ya. Karena efek samping dari orang belajar ilmu itu, kalau sebelumnya tidak ada fondasi daripada akhlak ataupun adab, yang salah satunya adalah kerendahan hati dan sebagainya, maka dia akan sombong dan justru ilmunya itu yang akan mencelakakan dia. Ya, justru dengan sebab ilmu itulah dia membuat dia terjerumus daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala, maka pentingnya daripada fondasi ilmu ataupun akhlak. Maka di sini pentingnya untuk peran orang tua. Waktu itu waktu saya live sama Husin sama Agam juga pernah saya sampaikan itu ya, pentingnya peran orang tua untuk memberikan pelajaran yang luar biasa kepada anak-anak. Ini termasuk yang luar biasa, alhamdulillah. Kita sekarang ini kedatangan Bang Hawarjun ya. Bang Hawarjun ini beliau baru jadi ayah ya. Senior. Berapa bulan? Desa ini berapa bulan sekarang umurnya, Bang Hawa? Sekarang berapa umurnya? Cek. Sekarang alhamdulillah udah 7 bulan, Bib. Ya. Alhamdulillah. 7 bulan ya. Alhamdulillah. Berarti Bang Hawa ini udah sekitar 7 bulan jadi ayah. Nah, coba antum lihat teman-teman semuanya, insya Allah sudah follow Bang Hawa ya. Gimana beliau itu di story luar biasa mendidik anaknya. Ya, di sini saya bukan mau menjilat atau apapun ya. Ini real. Nah, ini salah satu contoh. Bang Hawa ini luar biasa. Beliau bahkan saya lihat anaknya itu diajak ketika beliau mendengarkan kajian, anaknya diajak dengerin juga. Meskipun saya yakin Zadenya nggak ngerti apa yang diomongin di kajian itu. Ya kan? Ini salah satu daripada tarbiyah, daripada pendidikan. Begitu juga ketika baca zikir, baca Al-Quran, dan sebagainya. Luar biasa. Maka ini yang kita harapkan oleh orang-orang tua di zaman ini untuk benar-benar memberikan basic manner oleh anak-anaknya semenjak dini. Jadi anaknya ini bisa tumbuh menjadi anak yang baik begitu. Dan jangan dianggap remeh. Ini adalah suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan begitu ya. Bahwasannya salah satu banyak daripada hadis-hadis Nabi tentang keutamaan akhlak. Rasulullah SAW dalam hadis Tirmidzi. Kalau kita perhatikan, justru banyak hadis-hadis Rasulullah tentang akhlak ini diriwayatkan oleh banyak Imam Tirmidzi. Entah kenapa saya kok ngecek banyak hadis yang tentang adab ini diriwayatkan Imam Tirmidzi semuanya rata-rata. Dan rata-rata hadisnya adalah hasan sahih ataupun sahih. Di sini hadis yang dibawa oleh Imam Abu Darda. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min syai'in yudha'u fil mizani athqalu min husnil khuluq." Tidak ada satupun yang diletakkan di dalam mizan. Mizan ini adalah timbangan daripada amal. Tidak ada satupun sesuatu amal-amal manusia yang diletakkan di mizan yang lebih berat daripada husnul khuluq, daripada akhlak yang baik daripada manusia. Ya. Wa inna sahiba husnul khuluq la yublaghu bihi darajata sahibis shaim sahibis shaumi was shalah. Bahwasannya orang yang berakhlak baik ini bisa jadi dia sampai atau bisa melebihi daripada derajatnya orang yang siangnya berpuasa, malamnya dia sholat tahajud. Allah. Dengan berakhlak yang baik. Ini hadis Nabi. Ini hadis Nabi, luar biasa. Jadi banyak sebenarnya Rasulullah menyinggung tentang akhlak yang baik, Bahwasan Rasulullah SAW dijelaskan dalam satu hadis, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan daripada akhlak manusia. Bahwasannya orang-orang jahiliyah zaman dahulu itu sebenarnya orang-orang baik. Meskipun mereka sebenarnya tidak tersentuh dengan hidayah Islam ya. Cuman ada dasar-dasar mereka ini apa? Orang jahiliyah itu sebelumnya mereka adalah orang-orang pemberani. Mereka rata-rata adalah orang yang dermawan. Orang-orang ini. Makanya bahasanya Rasulullah apa dalam hadis itu, liutammima makarimal akhlak. Sebagai penyempurna. Jadi dasarnya orang-orang jahiliyah ini ada beberapa sisi baik. Cuman tetap ada beberapa sisi buruk ya. Itulah yang menjadi tugas Rasulullah. Selain memperkenalkan mereka kepada Allah, mereka juga diajarkan beberapa akhlak-akhlak. Ya, sekiranya ada adat-adat jahiliyah yang tidak menyenggol daripada syariat dibiarkan oleh Rasulullah. Kalau misalkan ada yang melanggar daripada syariat baru dirubah oleh Rasulullah SAW. Maka teman-teman, kita tujuannya untuk membahas tentang basic manner atau attitude ini menjadi satu alasan
agar kita lebih baik lagi. Jadi Hussein tadi bilang bahwasannya merasa tidak pantas untuk menyampaikan ini. Tentu tidak ada orang yang merasa pantas untuk membahas akhlak karena dirinya berakhlak. Ya, justru orang yang tidak baik yang merasa dirinya itu berakhlak, begitu ya. Justru kita harus merasa bahwasannya kita ini masih kurang dan sebagainya. Maka tujuan seperti ini bukan 4 orang ini adalah orang yang paling berakhlak sehingga untuk menasihati orang, bukan begitu ya. Jadi maksud kita kan ini untuk ayolah ini kita kumpul di sini, kita ngobrol, kita ajak diri sendiri, sebagaimana saya katakan di awal tadi, kita ajak diri sendiri dulu untuk mulai berubah jadi orang yang baik, berakhlak yang baik, dan juga kepada teman-teman sekalian, ya, terutama kepada orang-orang di sekitar. Bahwasanya saya ingat perkataan daripada Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, beliau mengatakan husnul khuluq fi thalathah. Orang berakhlak baik itu tidak lepas dari 3. Jika ini hubungannya dengan muasyarah ya, dengan hubungan dengan manusia. Yang pertama adalah kaful adza. Kita tidak mengganggu orang lain. Tadi Hussein banyak bahas tentang bagaimana orang ini sekarang dan sebagainya. Kaful adza, menahan diri untuk tidak mengganggu orang lain ini dari mulut, dari tangan, dan dari perilaku kita. Oke, jangan sampai tangan kita mendolimi orang lain, jangan sampai lisan kita mengucapkan kata-kata kotor untuk mendolimi orang lain. Ya, bahasanya saya teringat ada hadis dari yang dibawa oleh Sayyidina Abu Hurairah. Rasulullah ini pernah diadukan kepada salah satu sahabat bahwasannya ada seorang wanita yang mana dia ini ahli sholat sama ahli puasa, tapi dia suka ngomongin yang buruk kepada tetangganya. Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW? Hiya min ahlin nar. Ya, hiya min ahlin nar. Ini jawaban Rasulullah SAW. Padahal sholatnya rajin, Masya Allah. Puasanya bagus, Masya Allah. Bahkan dia puasa sunnahnya luar biasa. Tapi ketika dia suka ngomongin tetangganya yang buruk-buruk, Rasulullah langsung tidak berpikir panjang. Rasulullah mengatakan, hiya min ahlin nar. Na'udzubillah min dzalik. Dia termasuk golongan ahli neraka karena sebab dia tidak menjaga daripada mulutnya. Nah, maka ini adalah salah satu attitude yang harus dijaga. Dan ini sangat miris sebenarnya yang kita ketahui ya. Kenapa kok netizen Indonesia ini mendapatkan predikat menjadi netizen yang paling tidak berakhlak? Ya, kalau misalkan dicek itu, ternyata kalau misalkan ada suatu hal aib orang tersebar, itu rata-rata komen itu isinya orang Indonesia yang ngobrolnya joroknya luar biasa, ngomonginnya nggak benar-benar semuanya. Justru sampai dikatakan netizen orang Indonesia ini yang paling tidak berakhlak. Ini prestasi macam apa ini? Ya, na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Makanya pentingnya kita berkumpul seperti ini adalah ya mudah-mudahan di sini Al-Faqir, terutama Al-Faqir dan juga yang berbicara di sini dan juga teman-teman sekalian, ya mudah-mudahan kita tidak termasuk daripada golongan-golongan itu. Ya, daripada golongan-golongan orang yang tidak bisa menjaga mulut. Na'udzubillah min dzalik. Berapa banyak orang yang bisa disebutkan dalam ayat Al-Qur'an itu kan ila hasaidu alsinatihim. Apa ayat Al-Qur'annya? Hasaidu alsinatihim. Apa tahu nggak ayat apa itu? Kesempurnaan apa? Ayat sempurnanya gimana itu? Ntar Malena. Saya lupa ini. Lupa saya, maaf ya. Ini penting. Naam. Gimana? Naam. Alhasil dalam ayat Silakan Al-Quran itu, dilanjut, Maulana. berapa banyak orang-orang dia yang masuk ke neraka itu adalah sebab daripada hasil daripada mulut-mulut mereka. Ini yang saya rasa di Indonesia ini yang paling harus dirubah attitude-nya adalah masalah bicara ini ya. Kayak tadi Hussein bilang kan, salah satunya kalau orang itu ngomong nggak sesuai dengan kapasitas ilmunya, kacau. Ya kan? Nah, itu kan sebab dia tidak bisa kaful adza, tidak bisa menjaga mulutnya, hifdzul lisan, dan juga mengganggu orang lain dengan ucapannya. Biasanya ada satu orang yang ngatain, ini terpancing untuk ngatain juga begitu. Nah, maka harusnya mudah-mudahan melalui live ini menjadi setidaknya yang gabung di sini sekitar 5.000 orang bisa tersadarkan ya. Mudah-mudahan kita bisa lebih menjaga diri, dan mudah-mudahan ini teman-teman semuanya adalah orang-orang baik semuanya, dan mudah-mudahan termasuk orang-orang yang tidak golongan orang-orang itu semuanya ya. Dan mudahan-mudahan kita dijaga oleh Allah SWT.
lisan kita. Mungkin ada tambahan lagi. Ini karena live-nya nggak terlalu panjang ya, karena Agam sama Husin mau ada live di Jux ya. Yang penting kita jangan lupa ya fokus hadir ya sementara. teman-teman. Karena ini Jangan live-nya like. khusus fokus di sementara di basic manner dan attitude dulu. Mungkin ada beberapa tambahan yang penting untuk disampaikan teman-teman sekalian, dimulai dari Bang Hawa, silakan. Oke, kita kan selalu berusaha untuk mengaitkan segala sesuatu dalam kehidupan kita tuh bersandar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan pernah lepaskan diri kita dari berdoa gitu. Ya, mungkin kita ngerasa kita tuh orangnya baik ya. Kita ngerasa perbuatan kita baik, ucapan kita baik, tapi siapa yang tahu? Kita ini manusia, kita ini insan, dan insan itu nasiya yansa, mudah lupa, mudah teledor. Ya. Jadi selalu minta sama Allah Subhanahu Wa Taala untuk dijaga, dibimbing akhlak kita. Karena kalau tanpa Allah Subhanahu Wa Taala kita nothing, kita bukan apa-apa, kita bukan siapa-siapa. Nah kalau Allah Subhanahu Wa Taala udah mau yang namanya bimbing kita, bimbing akhlak kita, bimbing lisan kita, bimbing perbuatan kita. Dalam kondisi seperti apapun kita insya Allah dijaga sama Allah. Ingat cerita tentang Nabi Muhammad SAW ketika beliau masih kecil, beliau mengembala, terus kemudian beliau penasaran dengan ada pesta, penasaran dengan pesta. Terus kemudian beliau datang ke tempat pesta itu. Tapi apa yang terjadi? Ternyata Allah Subhanahu Wa Taala lindungi Nabi Muhammad SAW agar akhlak beliau nggak rusak. Beliau ditidurin sampai kemudian bangun pada saat matahari sudah menyentuh pipi beliau. Nah, sekali lagi ini PR banget untuk aku pribadi. Terus menerus untuk berusaha memperbaiki akhlak kita. Dan langkah pertama yang harus kita lakukan adalah berdoa. Karena itu kunci. Karena itu senjata terbesar kita. Mungkin itu Habib. Kalau dari Abang Agam sama Abang Husin gimana ini? Kalau Anda sendiri termasuk daripada perkara yang benar-benar berpengaruh sama kita itu adalah Oh, silakan. Ini kedengaran nggak? Lanjut. Ya, lanjut. Agam dulu. Agam dulu ya. Oke, Agam. Jadi kalau kata Habib Ahmad itu yang perlu kita perhatikan sekarang kita adalah lisan ya. Lisan terkenal dengan kebarbaran. Kalau kita cerita ternyata bukan sekarang masuknya ke jari, menjaga adab-adab jari agar tidak memberikan komentar itu cercaan-cercaan dan celaan-celaan gitu. Jadi yang dipakai sekarang makanya jangan jadi Abu Lahab yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam gitu. Karena Abu Lahab aja masuk neraka gara-gara menunjuk Nabi Muhammad dengan jarinya, hanya karena ini kamu mengumpulkan saya ke dalam neraka. Kalau kita bakal itu lah ngetik kata yang kasar, di kata-kata yang jorok di kolom komentar. Makanya perhatikan lagi adab kita dalam mengetik atau menggunakan jari-jari kita. Kemudian kalau katanya Bang Tua, kalau bukan dari Allah Subhanahu Wa Taala kita nanti memang betul. Kalau bahasa, kalau kamu itu pengen dibimbing, kalau kamu itu pengen adabnya ada, kemudian semua itu atas dari pantang Subhanahu Wa Taala, coba dari banyaknya cara kita untuk bisa beriman. Bukan kalau mengatakan wa may yahdillah fa huwa qalb wa may yu'min billahi yahdi wa may muhtad. Wa may Wa yu'min may billahi yahdi qalbah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Allah bakal kepada hati itu sesuatu yang baik kalau kamu itu bisa menjadi orang yang beriman gitu. Jadi kalau bukan karena Allah kita nothing. Jadi kalau kita jangan pernah menjadi Abu Lahab yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam gitu. Karena Abu Lahab juga masuk neraka gara-gara jari-jari dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Husin. So, kalau dari saya sendiri, saya akan mengutip satu kalam di mana termasuk di antara yang sangat berpengaruh terhadap adab kita adalah seorang guru, seorang panutan yang kita ambil. Kalau panutan yang selalu kita ambil adalah sosok yang sama sekali tidak mewakili Islam, lalu dia seakan-akan mewakili Islam, maka tentunya itu adalah perkara yang sangat batil, adalah perkara yang sangat bahaya, benar-benar bahaya. Maka perhatikanlah bagaimana cara kamu mengambil agamamu. Perhatikanlah dari siapa kamu mengambil agamamu. Makanya Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala beliau itu bilang begini, inna hadzal ilma dinun fanzur amman ta'khudhu dinakum. Sesungguhnya ilmu adalah agama. Maka hendaknya kalian memperoleh agama kalian.
Dari siapa kalian mendapatkan agama ini? Termasuk diantaranya adalah informasi. Dari siapa kamu mendapatkan informasi ini? Sehingga ketika segala sesuatu itu kita tahu dan benar sosok panutan yang kita ambil, sosok ustadz, sosok guru yang kita ambil, itulah kita. Kita ini adalah hasil dari percampuran, percampuran bahasanya. Kita ini adalah hasil daripada percampuran banyak sekali guru-guru kita, panutan-panutan kita. Dan hasillah kita hari ini. Kalau yang kita tiru, yang kita anut, yang kita jadikan sebagai panutan gitu bahasanya adalah orang-orang yang berakhlak, orang-orang yang berada di jalan yang lurus, berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya karena duit, bukan hanya karena popularitas, bukan karena A, B, C, D semuanya. Maka niscaya semoga kita termasuk daripada orang-orang yang mengikuti mereka. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, ini mungkin terakhir aja ya, udah closing ya. Yang penting alhamdulillah, mudah-mudahan melalui live ini menjadikan kita semuanya orang yang lebih baik lagi, termasuk kita perbaikan dari segi akhlak dan adab, terutama adab kepada Allah, adab kepada Rasulullah, dan adab kepada semua makhluk. Ya, di situ disebutkan bahwasannya yang saya katakan tadi, yang saya sempurnakan lagi ya, husnul khuluq itu ada 3, kaful adza, badlun nada, wa talaqatul wajah. Yang pertama adalah intinya akhlak yang baik itu apa? Yang pertama adalah tidak mengganggu orang lain dari lisan, tangan dan sebagainya. Yang kedua adalah badlun nada. Kita ini dermawan. Ya, dermawan dan tidak pelit kepada orang, ini termasuk daripada akhlak. Yang ketiga adalah talaqatul wajah. Kita mudah berseri-seri wajah kita kepada orang lain. Ya, tidak menampakkan wajah yang selalu cemberut, bermuka masam kepada orang. Nah, sampai Rasulullah SAW pun pernah waktu itu bermuka masam sebentar saja kepada Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum, sampai langsung disindir oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an, Abbasa wa tawalla anja'ahul a'ma, ya kan? Abbasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Ketika Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum yang akhirnya menjadi muadzin Rasulullah, saat Rasulullah sedang ngobrol sama orang, datang, saat itu Rasulullah langsung memalingkan wajahnya. Padahal itu Rasulullah tidak niat sombong. Tapi langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, abbasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Ya. Nah, ini menjadi teguran sebenarnya itu untuk kita semuanya loh, bukan untuk Rasulullah sebenarnya. Itu lebih ke kita semuanya yang kita ini lebih kayak mungkin merasa ada sedikit, saya ini terkenal, saya ini orang baik, saya ini followersnya banyak. Begini, itu jangan sampai ada yang seperti itu. Bahwasanya kita ini adalah semuanya sama, kita harus berakhlak yang baik kepada sesama. Ya, justru kadang kita ini terbawa dengan suasana semua orang seakan-akan membuli dia sehingga pandangan kita kepada dia pun buruk. Na'udzubillah min dzalik. Kita harus tetap berhusnudzon kepada orang, berpositif thinking, dan mudah-mudahan melalui live ini teman-teman sekalian yang gabung semuanya, terima kasih, dan terutama kepada Bang Hawa, Bang Husin dan Agam, yang semoga ini menjadi bermanfaat untuk kita pribadi dan juga kepada teman-teman sekalian. Mudah-mudahan akhlak ini benar-benar menempel dan terpatri dalam hati kita, dalam kita, dalam keseharian kita, dan utamanya kita bisa meniru al-iqtida wal ittiba bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti orang yang paling berakhlak yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Masya Allah, jazakumullah khair semuanya. Mudah-mudahan Bang Hawa, Husin, Agam kita bisa gabung lagi nanti next time. Amin ya rabbal alamin. Siap Habib, siap. Yang lain. Siap Habib. Insyaallah Habib. Masya Allah, ini suatu kehormatan. Padahal ini Husin, Agam, Bang Hawa ini orang sibuk semuanya. Masya Allah bisa menyempatkan waktu. Mudah-mudahan sangat bermanfaat untuk Al-Fakir pribadi. Sekian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.